Yang bodoh ya, kalau yang orang bodoh mah begitu kadang banyak gayanya. Dah, yuk lapor sama guru. Gue yakin gue yang benar, lu yang salah. Lagi-lagi si bodoh ini udah salah tapi sok paling benar. Sampai bersumpah. Membuat apa bahasanya hukuman. Nanti kalau jawaban gua benar, lu cukup gue jitak. Tapi kalau jawaban gue salah, bagian gue terpotong tangan. Wes, kayak yakin banget itu ya. Kalau gue yang salah, bagian gue potong tangan. Ayo, yang pinternya juga kesel. Ayo, ngadep ke guru. Ketika ngadep ke guru, ceritakan apa adanya. Apa kata gurunya? Yang pertama mungkin dia ketinggalan barangnya, ya. Dan ini barang manfaat tapi bisa dipakai lah buat ibadah misalkan gitu, kayak sajadah atau peci. Terus yang kedua, yang pertama itu ketinggalan, yang kedua, apakah mungkin dia niat mau menghibahkan silakan orang mau pakai. Tapi kita nggak, yang nembunyi ini nggak tahu, gitu. Tapi niat memakai gitu. Nah itu aja. Ya tadi masalahnya, ketetapan hukum tadi, kenapa hukum asal itu malah lebih baik ditinggalkan? Karena beresiko. Boleh kita punya hak milik nunggu setahun. Emang nunggu setahun kita yakin aman? Lagi hilap. Lagi udah lupa juga. Udah lupa lagi. Ya ini bisa jadi banyak hal. Seperti kata Kanjeng Nabi bahwa betapa manusia tergelincir ke neraka itu ya dari hal-hal yang tadi, hal-hal yang apa ya? Dia tidak menyangka bahwa apa yang dia perbuat adalah salah. Ya, mungkin kayak salah satunya ini, dia berasa aman aja. Ya aman sih, orang gak ada yang nanyain. Cuma bisa jadi yang kita khawatirkan begini. Nah, lagian di dalam kamar ini siapa yang nyari juga, saya ambil aja. Siapa juga? Kita tidak tahu, jangan-jangan nih yang punya duit ini bener-bener duit segitu-gitunya. Kemudian setelah dia nyampe rumah baru ingat dia akan balik lagi ke tempat, hilang duitnya. Kalau duit masih ngegeletak, bisa jadi kemungkinan kembali ke dia, gitu maksudnya. Kita kan tidak tahu. Duit dalam kamar begini masih tahu dah siapa pemiliknya, ambil aja. Nah kita kan tidak tahu, bisa jadi yang punya duit ini dia sadar nanti ketika nyampe rumah bakal balik lagi mau duit segitu-gitunya. Iya kalau duitnya masih ada, kalau kita ambil bagaimana? Kita harus kasih tulisan di situ. Yang kehilangan silakan hubungi Arong Doni. Ntar pedang aku. Makanya saya salut dengan manusia zaman sekarang yang cerdik gitu ya. Ketika menemukan barang tidak ada identitas, diambil tapi niatan baik, diumumkan di medsos gitu ya. Tapi disembunyikan jumlah nominal. Ngetes gitu kan ya. Nanti kan diinterogasi, hilangnya di mana? Karena kita ketika kita mengumumkan di media atau ke siapapun kan tidak menyampaikan lokasinya, tidak menyampaikan nominalnya. Nah kalau menyampaikan lokasi dan nominal semua kan pada ngaku. Untuk ngetes gitu ya. Ketika ada orang datang ngaku, "Mohon maaf Bapak kehilangan di mana?" Di Anu, ternyata jauh ngarangnya, atau jumlah sekian, berarti bukan pembohong deh. Setidaknya kita sudah ikhtiar. Paling itu aja, itu yang saya salut orang zaman sekarang ada cara-cara begitu. Itu kan keren banget itu. Dia berusaha mengembalikan barang itu. Kayak tadi kita boleh, cuman dengan niatan tadi. Daripada digeletakin kalaupun untuk kita berhak ngambil itu tadi. Hanya untuk mengembalikan, berarti takutnya ada yang ngambil orang yang dolim atau apa. Mengenai hukum itu, apa mengumumkan barang hilang di masjid? Hukumnya? Ya, saya tuh apa ya? Sekarang banyak fenomena ya, yang kalau kembalikan hukum asal tuh nggak boleh, tapi menjadi boleh zaman sekarang. Mohon maaf, perhatikan. Nabi kan pernah mengecam, membahas perkara dunia, ya di masjid itu. Saya tanyakan lagi, zaman Nabi ada nggak DKM? Mohon maaf deh ya, zaman Nabi. Sekarang gini, karena bukan saya menafikan hadis, bukan saya menafikan hadis. Jangan kata hadis, Al-Quran saja untuk zaman sekarang tidak berlaku ada kok.
Saya lupa Al-Baqarah ayat berapa. Sekarang ketika Al-Quran menyatakan pernikahan tidak bolehnya menikahi muslim laki-laki dengan non muslim musyrikin, ayatnya begitu kan, atau ahli kitab. Sekarang ahli kitab udah nggak murni lagi, berarti secara tidak langsung ayat itu udah nggak berlaku. Kan dalam ayat Al-Quran menyatakan bahwa bolehnya laki-laki muslim menikahi ahli kitab perempuan. Tapi zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi ini ayat. Sebab ahli kitab itu pada zaman Nabi banyak yang masih murni, sebagaimana Warokoh. Ya, Warokoh kan masih murni ajaran Kristennya. Pada zaman Nabi masih banyak penganut Kristen yang masih murni. Maka ayat ini berlaku pada saat itu. Untuk sekarang sudah tidak lagi berlaku ahli kitab. Nah, kembali kepada pemikiran bahwa bagaimana menyimpan barang di masjid. Bagaimana mengumumkan innalillahi gitu. Cuma Nabi perasaan nggak ada riwayat mengumumkan innalillahi gitu. Gitu ya. Nitip innalillahi gitu, ngumumin. Nitip yang punya kepentingan RW ngumumin masalah kepentingan warga. Iya. Maka saya sebenarnya ingin berhati-hati, tapi kembali kepada asas maslahat sebenarnya. Di zaman Nabi kenapa sampai Nabi itu betapa sampai mendoakan ketika menyaksikan orang yang jualan di masjid, mudah-mudahan Allah rugikan kau gitu ya, bangkrutkan. Saat itu sebagaimana Nabi pernah melarang ziarah, tapi kemudian fazuruha gitu loh. Dan perkara keduniaan di zaman Nabi masih minimal, tidak seperti sekarang loh. Perkara dunia udah kemana baik. Sehingga para ulama itu lima slatil ummah asah atau jawaz, boleh-boleh saja demi kemaslahatan umat. Artinya bukan untuk kepentingan pribadi. Kenapa saya tadi menyinggung masalah DKM? Emang DKM khusus agama doang yang dibahas? Kagak. Dalam DKM itu ada yang namanya seksi ubudiyah, seksi dakwah, seksi tarbiyah, seksi sosial, seksi humas. Udah apa baik pada DKM? Dia itu dibahasin semua. Kan ada perkara dunianya. Nah, kalau kembalikan kepada Nabi itu nggak boleh sama sekali. Artinya secara tidak langsung, kalau ilatnya fikih sesuatu yang dilarang menjadi wasilah maka dilarang seluruhnya. Ketika Nabi menyatakan perkara dunia tidak boleh dibicarakan di masjid, artinya kedekaiman pun diharamkan. Kalau kembalikan kepada ilat, kepada kaidah fikih seperti itu. Tapi nyatanya tidak. Karena para ulama sudah bersepakat bahwa lima slahatil ummah asal sah-sah saja. Kalau demikian kemaslahatan. Kenapa? Contoh hal yang menjadikan dalil, masih ingat tidak bagaimana Abu Hurairah CS lah. Abu Hurairah CS itu kan nomaden sebenarnya, orang-orang yang tidak punya rumah. Beliau tuh tunawisma kalau bahasanya. Dan ini cikal bakal sejarah lahirnya tasawuf, kaum sufi. Karena kata suf sendiri itu bahasa bermakna bulu domba. Sehingga pelakunya yang menyendiri atau menghindari perkara dunia disebut tasawuf ilmunya atau sufi pelakunya. Dari kata-kata suf yang bermakna bulu domba, karena pada saat itu para pelaku yang doyan nginep di masjid gitu kan, itu pakaiannya bulu domba. Dan saat itu pakaian bulu domba itu sejelek-jelek pakaian. Nah sekarang mahal malah. Saya heran, bener loh ya. Saat itu bulu domba itu dari kata-kata suf itu banyak literatur hadis menyatakan tuh sejelek-jeleknya pakaian. Dan sekarang jadi mahal bulu domba. Wol gitu kan mahal sekarang Bang. Ini berkaitan dengan kebudayaan. Karena kebudayaan itu tidak dinilai, kebudayaan tidak terikat syariat. Kebudayaan itu dinilai dari kebiasaan manusia. Nah, para ahli sufi termasuk Abu Hurairah di dalamnya sebagai tokoh sufi saat itu berkatakan beliau sering bercengkrama, ngobrol sehari-hari di masjid. Emang ngomong agama baik kagak? Sehari-hari beliau bercengkrama, bercanda di masjid. Dan itu Nabi mendiamkan. Artinya ketika Nabi ada larangan-larangan tadi bersifat umum. Ya model-model yang sekiranya tidak ada kepentingan gak usah lah. Ya mohon maaf umpamanya ketika DKM membahas perkara apapun yang berkaitan dengan umat, ini kan perkara dunia sebenarnya, boleh. Tapi orang di luar DKM kalau gak ada kepentingan gak usah lah gitu. Karena gak ada ngapain juga gitu. Sementara ketika DKM ngobrol memang ada kepentingan umat gitu. Nah contoh, walaupun bersifat ubudiyah yang awalnya masalah bab zakat, tapi
ilat-ilat zakat tadi kan urusan dunia semua. Mustahik zakat ada 8. Lah asnaf-asnaf tadi urusan dunia semua. Fakir miskin urusan dunia. Ya ternyata boleh-boleh saja. Jadi bagaimana? Boleh dimaslahatil umat. Memang ada riwayat dulu zaman sahabat dia mencari-cari unta di masjid, Nabi melarang. Ada riwayat begitu. Sehingga tadi ada pertanyaan, terus bagaimana kalau ngomongin barang hilang di masjid itu? Nabi dulu sempat, karena ada sebagian orang yang melarang tadi, karena dulu ada sahabat yang kehilangan unta mencari-cari di masjid. Padahal riwayatnya Nabi sendiri mengecam, salah lu sendiri kalau bahasa kita. Ketika dia sholat bawa unta, kagak diikat pisang. Gayanya saya yakin, kan gitu. Tawakal. Lalu ketika habis sholat hilang, dia ngeluh-ngeluh, curhat-curhat sama Nabi. Lalu Nabi bahasanya kan ngejek. Itu tawakal model apa sih? Tawakal itu diikhtiarin dulu. Dia kan nyari-nyari. Nabi itu asbabul nurul, jadi maksudnya lu jangan nyari-nyari perkara dunia. Padahal maksud Nabi itu sedang mengecam dia bab tawakal. Tapi di situ terbersit ucapan larangan Nabi, kamu jangan mencari-cari barang yang hilang tentang unta tadi. Ini dimaknai secara keseluruhan, padahal asbabul nurulnya tentang ini. Bisa jadi itu berlaku buat dia doang sebenarnya, atau siapapun yang umpamanya motor asal taruh nggak dikunci. Saya mah tawakal, bagian hilang aja rame gitu ya, malah nyalain masjid lah, DKM lah gitu kan ya. Saya udah tawakal tadi, bagian hilang rame dewek gitu. Lah bisa si DKM ngomong, lu jangan ngomong-ngomong pengumuman kehilangan di masjid, haram tau, kesel. Sebab penyakit dia awalnya gitu. Itu yang bisa bikin malah sekarang kondisinya begini kan, ya kan? Ada masjid tingkat ya, atas bawah. Yang satu juga baru dibuat acara akad nikah lah, ya kan, seperti disewakan, ya itu. Dan umumnya hampir banyak sekarang orang kan nikahnya sampai ke masjid lagi. Ya. Ya. Banyak. Betul banyak. Dan ini perkara dunia. Walaupun pernikahan ini bagian dari syariat, tapi kan perkara dunia. Lalu bagaimana menyikapinya? Banyak sekarang seperti itu. Saya sendiri sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini mau menyikapi, saya takut juga. Para ulama juga mendiamkan gitu. Apa ya dipasti kalau hal yang demikian didiamkan berarti ada pembolehan. Saya berusaha berbaik sangka gitu ya. Wah, ada yang lebih alim dari saya diem gitu. Saya berbaik sangka. Kepinginannya juga sungkan gitu. Kalau ini dilarang keras mestinya ada larangan. Ya termasuk contoh saya masih ingat dulu almarhum kiai saya menikahkan putrinya ya di masjid. Dan kalau itu terlarang mestinya beliau menghindari. Lah ilok saya sebagai muridnya kayaknya sombong gitu. Pasti beliau punya dalil. Beliau guru saya kok. Ya. Kalau umpamanya yang melakukan di bawah saya berani kritis. Nah ini mah guru saya. Saya nggak boleh. Seorang murid nggak boleh seudon sama guru itu. Sebab tingkat kecerdasan keilmuannya ya pasti guru mah lebih. Walaupun ada kasus-kasus tertentu murid lebih tinggi, ya. Tapi secara adab nggak boleh. Andai pun murid lebih tinggi dari sang guru, secara adab nggak boleh. Murid buruk-buruk sangka terhadap guru. Apalagi kalau merujuk tentang hadis, ya kan, tidak terimanya amalnya itu selama 40 hari atau 40 hari gitu. Tentang bicara dunia di masjid itu kan. Saya kurang paham. Kalau tidak salah pernah dengar. Cuman yang pasti mah yang tidak diterima ibadahnya selama 40 hari itu orang yang pasti jelas itu ya. Orang yang bertanya perkara, seseorang yang bertanya suatu perkara kepada dukun dan dia yakini. Tapi kalau masalah seorang yang membahas perkara dunia di masjid 40 hari tidak diterima, karena pernah kita lagi gerak tuh di daerah Sumatera, malah di depan masjid ya, dia hadis itu ditulis hadis tentang bicara dunia juga, perkara dunia. Dan kalaupun tuh memang yang dimaksud perkara dunia itu batasannya mana sih? Ya. Nah itu yang andai pun kita sepakat lah bahwa ini adalah sabda Nabi dan kita imani. Yang jadi pertanyaan batasan perkara dunia seperti apa? Kenapa saya tadi mempertanyakan DKM? Sebab DKM itu pasti bahas dunia ujung-ujungnya. Walaupun tadi tujuannya limaslahatil ummah gitu kan, demi kemaslahatan kebaikan umat.
Ini larangan ini batasannya sampai mana sih perkara ini? Yang saya perhatikan, kalaupun toh batasan larangan tadi berkaitan dengan jual beli, sebab seringkali Nabi waktu menyatakan semoga Allah membangkrutkan, itu kan ketika orang jual beli di masjid. Berdasarkan asbabul wurud perkara hadis ini perkara dunia. Itu yang jelas hadisnya itu. Yang saya khawatirkan, yang dimaksud membahas perkara dunia itu adalah bisnis. Urusan, nah kalau bisnis kan urusan pribadi sebenarnya. Saya pikir mengarah ke sana, menilik kepada larangan Nabi tentang jual beli tadi. Sebab kalau sebagaimana perkara bid'ah, ujung-ujungnya kan betapa kita miris gitu ya. Seperti ini mengarah ke sana. Sebab kira-kira sejauh mana? Lah ini makan-makan begini nggak boleh kalau merujuk hadis tadi, Pak. Ini perkara dunia. Kalau bahasanya banyak hal. Sebab apa? Sesuatu yang sekiranya tidak diperlukan, kenapa harus di masjid? Makan sebenarnya tidak perlu, tidak harus di masjid. Tapi nyatanya karena kita meniatnya kekeluargaan, ya bolehlah kan gitu. Padahal tidak harus di masjid juga sih makan mah. Kalau perkara dunia gitu. Tapi kan saya yakin niatnya DKM itu ya apa ya, kekeluargaan enak banget itu ya. Habis ngaji pagi-pagi ngeli. Ilok habis ngaji bareng-bareng ke warteg kan gak pantas banget. Jadi itu yang saya ingin pertanyakan, ketika pembatasan dunia itu sampai mana? Kalaupun tuh saya berani menyatakan tadi mungkin masalah enggak, larangan tadi bersifat jual beli bisnis lah. Karena di situ sudah jelas. Kalau jual beli yang Nabi sampai mendoakan itu kan dalil khususnya. Kalau tadi kan dalil umumnya. Kalau umum kan kita bingung. Karena dalam istimbat hukum agama itu, istimbat itu kan ketetapan hukum. Jangan sekali-kali memakai dalil umum untuk umum yang khusus. Itu yang khawatir. Nah, kayak kita ini kira-kira sejauh mana ya urusan dunia itu kan ya? Sehingga tadi saya ingat dengan riwayat jual beli itu. Saya pikir mengarah ke sana. Saya pikir masalah. Nah toh, contoh begini. Rumah tangga itu urusan dunia apa akhirat? Dunia. Tapi Nabi sering ngasih nasihat tentang rumah tangga, tentang nafkah di masjid. Artinya boleh. Seakan-akan kalau saya melihat riwayat tadi, yang bahasa larangan dunia tadi ya tadi menyinggung masalah jual beli, yang urusannya bisnis lah. Tapi nyatanya Nabi banyak memberikan pengajaran syariat perkara dunia, ngajarin masalah rumah tangga, mencari nafkah, itu kan di masjid. Saya pikir itu. Apa ya? Hebatnya para ulama terdahulu itu tidak mudah menyikapi vonis. Zaman sekarang kan orang baru hafal ayat berapa hadis sudah berani. Ulama-ulama dulu enggak, ulama dulu tuh alim-alim. Dia hafal Quran, hadis ribuan. Tapi enggak mudah vonis, kenapa? Ya karena ada sebuah kata Imam Ghazali, kalau tidak kata Imam Ghazali, semakin alim seseorang, semakin luas pengetahuannya akan semakin sedikit menyalahkan orang. Ya benar, semakin bijaksana. Kebanyakan yang orang doyan menyalahkan itu ya baru sedikit. Boleh. Yang tahunya segitu dia ilmunya. Ya kita maklumi, cuman kadang kita gerah aja. Kalau kemudian buat, kita boleh berprinsip antara halal dan haram dalam hukum pribadi, silahkan. Ketika menyikapi hukum yang masih sama. Tapi buat pribadi, jangan buat orang lain. Contoh, mohon maaf, masalah rokok. Lah kiai saya mengharamkan, tapi beliau tidak berani memproklamirkan keharaman itu kepada yang lain. Mengharamkan diri. Sebagaimana kalau Nabi bersyariat, sesuatu kesunahan dalam diri Nabi itu menjadi sebuah kewajiban. Sholat tahajud itu wajib bagi Nabi. Nah, kewajiban yang sunnah ini dalam diri Nabi oleh umatnya menjadi sunnah muakkadah. Sunnah-sunnah muakkadah dalam sholat qobliyah maupun ba'diyah itu kewajiban Nabi. Ke umatnya menjadi sunnah muakkadah. Kurban bagi Nabi itu wajib. Segala sesuatu perkara sunnah yang muakkadah yang sangat itu bagi Nabi itu wajib. Tapi tidak mungkin ke umatnya karena nggak mungkin kuat jadi sunnah muakkadah. Jadi istimbat hukum itu silakan ketika membuat perkara jelasnya hukum dalam sama-sama untuk pribadi. Bahaya hukum masih sama, berani memproklamirkan diri, jadi provokasi, jadi ramai gitu.
ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sementara ada ulama lain yang membolehkan, tapi sudah terlanjur viral, kan jadi bakal rame. Toh bicara istinbat hukum itu, baik Al-Quran maupun hadis itu semua, kalau bicara muamalah keluar dari ibadah madho ya. Kalau ibadah madho nggak usah dibahas karena tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi kalau ibadah madho. Selain daripada ibadah madho, apapun amalnya boleh selama 5 maslahatil umat. Contoh, ya ibadah madho maka ya sholat nggak bisa kita tambah-tambahin, nggak bisa kita kurang-kurangin. Tapi amalia yang lain boleh. Ya mohon maaf, zakat saja yang bagian dari rukun Islam itu awalnya mahdoh, tapi kemahdohan zakat ini karena urusan kemanusiaan boleh berubah. Karena kalau tidak dirubah repot, khawatirnya ajaran Islam hilang. Nah, zakat fitrah itu zaman Nabi cuma 2, kalau tidak kurma gandum, nyampe Indonesia kelengar. Berat berduit. Ini mahdoh loh. Padahal prinsip istinbat hukum dalam syariat itu mahdoh itu nggak boleh berubah. Kecuali ketika ada ilat hukumnya. Ilat hukumnya apa zakat fitrah? Ilat hukumnya adalah miqwat. Nabi sendiri yang menyatakan zakat fitrah itu adalah miqwat. Miqwat itu kalau bahasa kita makanan pokok. Kemudian Nabi menyampaikanlah kurma dan gandum. Kebetulan emang di Arab sana mah kurma dan gandum. Lah zakat fitrah ini syariatnya baik Indonesia. Tidak lagi berlaku kurma dan gandum, tapi miqwat tadi makanan pokok. Apalagi yang ghairu mahdho itu ya tadi, selain daripada syariat yang telah ditentukan. Infak, orang bebas segimana lagi infak. Bersolawat bebas segimana lagi bersolawat. Atau tadi masalah barang temuan, bebas caranya seperti apa. Semua itu kebebasannya hanya diikat dengan 5 maslahatil umat. Karena ketika terikat dengan 5 maslahatil umat, orang akan takut dengan pelanggaran hukum. Mustahil orang akan melakukan pelanggaran hukum ketika 5 maslahatil umat. Sejahat-jahatnya maling umpamanya, betul dia nyari nafkah demi keluarga, tapi bohong. Karena kalau hanya sekedar cukup buat makan keluarga, Sayyidina Umar juga tidak menghukum potong tangan. Nyatanya kebanyakan sekarang maling merampok itu ya kaya-kaya, berarti bukan sekedar nafkah, emang gaya hidup. Iya kan ya? Emang kelakuan. Korupsi. Emang doyan gitu loh. Emang Korupsi lebih besar lagi. ya saya pikir kenapa Sayyidina Umar sendiri pernah tidak potong tangan bagi pencuri? Karena dia terpaksa untuk sekedar makan. Ketika diinterogasi, bahasanya mahkamah lah. Dulu kan MA-nya dulu kan khalifah yang memutuskan. Mahkamah Agungnya khalifah. Ketika ada seseorang yang curhat bahwa aku telah dicuri oleh si fulan, dihadapkanlah. Diinterogasi si fulan ini, kenapa kamu sudah mencuri? Nama yang ada malah Sayyidina Umar yang nangis, merasa dolim. Kok rakyatku sampai kelaparan sampai harus mencuri? Tuh kalau pemimpin begini. Sampai setelah sidang beliau dibebaskan, si pencuri dibebaskan. Orang dia mengambil barang tuh benar-benar terpaksa. Bahkan setelah selesai sidang, Sayyidina Umar yang ngasih. Ini yang disebut ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Ihsan itu apa sih? Kebajikan. Bukankah adil itu juga kebajikan? Tapi kenapa Allah memisahkannya dalam ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan? Kalau bicara keadilan harus potong tangan tadi pencuri. Wah, adil kok, namanya nyuri ya. Seorang pencuri bagi nenek-nenek ge. Kalau keadilan harus dibui. Tapi nanti dulu ada ihsan. Nah, ihsan ini yang sangat mahal. Ihsan itu adalah kalau bahasa kita mah kebijaksanaan hidup lah. Ihsan itu. Ihsan itu lebih tinggi derajatnya dari keadilan. Contoh begini, contoh ihsan begini. Kita kan naik kendaraan ya, naik kendaraan, motor. Kan jalur masing-masing ya. Jalur ono, jalur. Kalau Indonesia kan jalur kiri ya. Iya. Kita ngebut. Ya kan namanya jalanan asik ya. Ya orang jalur saya enak-enak banget. Dari arah sana
mau nyalip kendaraan sampai memotong jalan kita. Hak kita kan yang sebelah kiri. Apa dia mengambil hak kita, persis depan kita. Kalau bicara keadilan hukum, tabrak aja. Ntar lagi kalau ketahuan polisi dia yang salah. Itu kalau bisa ada keadilan hukum. Tapi kalau ihsan nggak begitu, wah gue minggir dah. Itu ihsan tuh. Bagian kita bener ge, minggir. Kita nggak tahu kalau tabrakan, ya kalau gue selamat. Lah kalau mati dua-duanya. Kalau bicara keadilan, tabrak aja gue mah bener ini, itu kan keadilan. Keadilan itu adalah takaran yang sesuai. Takaran sesuainya tabrak aja gue mah bener ini. Tapi kalau ihsan enggak. Itu ihsan tuh. Gue selamat, gue selamat. Itu ihsan. Tapi kalau bicara keadilan hukum, lu tabrakan, lu yang salah, pasti dia menang gitu. Betul. Nah, ada riwayat zaman para ulama terdahulu begini. Ini kebijaksanaan seorang guru. Ada dua murid yang sedang berdebat. Ini puncak dari ihsan. Si murid pintar dan si murid bodoh. Dalam contoh cerita itu hanya sepele. Dikatakan 3 kali 3 berapa? Si murid bodoh ini sok-sok bertanya. Kalau bodoh kan sok-sokan pintar ya. Sok-sok nanya ke yang pintar. 3 kali 3 berapa? Nah kata yang pintar enak jawab. Ya 3 kali 3 9 lah. Ulah kata siapa? 6. Salah nyolot. Bodoh kan gitu. 6. 9, 6 lah gitu lah. Yang bodoh ya, kalau yang orang bodoh mah begitu kadang banyak gayanya. Dah, yuk lapor sama guru. Gue yakin gue yang benar, lu yang salah. Lagi-lagi si bodoh ini udah salah tapi sok paling benar. Sampai bersumpah. Membuat apa bahasanya hukuman. Nanti kalau jawaban gua benar, lu cukup gue jitak. Tapi kalau jawaban gue salah, bagian gue potong tangan. Wes, kayak yakin banget itu ya. Kalau gue yang salah, bagian gue potong tangan. Ayo, yang pinternya juga kesel. Ayo, ngadep ke guru. Ketika ngadep ke guru, ceritakan apa adanya. Apa kata guru? Yang benar kamu. Ngomong ke si bodoh. Wah, yang pintar gimana sih guru? Yang benar kamu. Nah, yang pintar kan saya, gimana sih guru? Ya singkat cerita, si bodoh dengan ya kalau main bodoh kan kegirangan senang. Udah gaya mah tidak dia pergi, gue menang. Jitak nih dia tambah kesel kan, bener dijitak lagi. Tapi ketika keduanya hendak beranjak, yang benar jawabannya justru malah bertahan, dia penasaran. Yang si bodoh mau pergi udah penasaran. Wahai guru, kenapa engkau membenarkan si bodoh? Si guru dengan bijak menjawab begini. Apakah pantas memutuskan sebuah perkara hukum, sesuatu yang tidak prinsip, sampai aku mengorbankan tangan muridku harus dipotong? Coba ya. Ilok gara-gara model beginian harus dipotong tangan tuh murid. Taruhan. Kasihan. Terus bagaimana dengan dia? Apakah nanti dia dalam kebodohan? Kita mohon kepada Allah, kelak dia diberi pencerahan, yang ntar kita tahu dah. Dia juga ntar nanya-nanya ke yang lain, dia malu sendiri. Nah kan ini kalau bicara guru, ya kalau bicara tangan, ya potong tangan aja. Orang salah ini. Tapi kalau ihsan nggak begitu. Ihsan itu kemaslahatan yang lebih. Yang ketika diambil sikap itu kemaslahatan kebijaksanaan lebih tinggi dari itu. Itu namanya ihsan. Makanya mungkin pernah viral ya. Bagaimana dalam sidang pengadilan, saya pernah baca itu yang luar biasa itu. Seorang guru dihukum hanya gara-gara melakukan tindak, ya zaman sekarang kan ada undang-undang tindak kekerasan ya. Pada zaman dulu mah kita bapak belur ke bagian orang tua juga, kalau kita lapor malah kita yang digebukin lagi gitu. Zaman sekarang kan beda. Jadi bagaimana hendak mengharapkan keberkahan, gurunya aja ditolimi. Ya. Zaman sekarang akan jauh dari keberkahan. Sebab yang punya keberkahan aja sebagai wasilah ilmu itu tidak dimanusiakan. Dan saya baca itu di daerah Rusia apa di mana? Ketika dalam sebuah persidangan, dia karena maklum guru ini udah sepuh, si hakim ini sebelum dimulai langsung turun cium tangan si terdakwa. Tanpa banyak keputusan dari berbagai pengacara, ku bebaskan.
Gitu. Tentu karena tidak berdasarkan ke aturan-aturan langsung dipecat. Aku rela. Sebab aku tahu bagaimana kepribadian guru. Ini guruku dulu. Aku rela dipecat jadi hakim untuk memperjuangkan guruku sendiri. Mustahil guruku seperti itu. Aku nangis orang sidang, tapi kan tetap secara aturan dia dipecat karena memang tidak mengikuti aturan kan. Belum ada pembelaan dari dari pengacara, belum ada tuntutan dari jaksa, harus kubebaskan itu. Jadi itu hikmah. Hikmah itu yang menembus. Hikmah itu menembus kebatasan apa? Contoh, kalau bicara hikmah, di dalam hadis dikatakan, bicara ihsan. Kalau hadis menyatakan murus sobiyah bisolati aliyah, bisa berisinin. Kalau bicara keadilan menurut hadis ini, dia bocah diajarin sholat itu harus nunggu 7 tahun. Hadisnya begitu loh. Murus sobiyah bisolati aliyah, bisa berisinin. Ajarilah anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau ngikutin hadis ini, biarin ntar 7 tahun. Tapi kan ternyata tidak seperti itu maksudnya. Murus sobiyah tadi diperintahkanlah anakmu sholat itu dalam perintah untuk menegaskan sikap. Bolehnya dia sholat di masjid. Tentu sebelum itu dia harus diajarin biar nggak di masjid nggak ngeganggu. Murus sobiyah bisolahnya itu dia diperintahkan praktek sholat gerakannya. Adapun bacaan-bacaannya, tata caranya harus diajarkan sejak dini. Ini tidak ada dalam hadis emang. Ajarkan sejak dini kan nggak ada. Sebab dalil yang jelasnya murus sobiyah bisolati bisa berizin ini kan dari jelasnya nunggu 7 tahun. Emang kudu nunggu 7 tahun itu ngajar merintah baca sholat? Enggak juga sih. Keburu kabur, apalagi baca sekarang. Lah umur 5 tahun ini pintar banget megang HP. Dia. Jadi ihsannya ya tidak harus nunggu 7 tahun. Itu ihsannya. Artinya kita sepintas seperti tidak mengikuti aturan, tapi justru mengambil sebuah kebaikan yang lebih. Nah kalau ngikutin aturan hadis nunggu 7 tahun baru perintah sholat. Tapi keluar dari perintah tadi, kita kan seakan-akan melanggar. Bocah baru 4 tahun 5 tahun diajarin sholat. Orang kata Nabi aja 7 tahun gitu. Seakan-akan melanggar kan? Karena Nabi bilang 7 tahun. Ini ihsan. Karena bicara pengajaran sejak dini itu kan tidak ada dalam hadisnya. Belajar sholat segala macam nggak ada. Umur sekian kan. Nah, ini namanya ihsan. Dan ihsan itu walaupun nampaknya seperti melanggar atau ada sebuah pelanggaran, tapi justru mengambil kemaslahatan yang lebih tinggi daripada perintah itu sendiri. Contoh pengadilan, toh hakikat pengadilan itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan tertinggi adalah menghormati manusia tadi, yaitu hikmah. Itu ihsan. Kayak tadi bagaimana mau menetapkan seorang guru tidak memotong tangannya, itu kan puncaknya kemanusiaan. Seorang hakim tidak menghukum sang guru, itu puncaknya kemanusiaan. Alhamdulillah Bapak bisa. Ajar Ustaz. Ya. Oh, sudah. Allah. Ali kemana? Siangan sini. Keluar balik. Baik. Dulu yang mana dia bilang. Iya, Pas ngaji kemana? Pas sholat Jumat ya ada. Jumat. Pas sholat Jumat ya? Jumat, iya. Nanya ketemu pas sholat Jumat.